Halo Champions, akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba nih. Pada kesempatan kali ini, kira-kira kita bahas apa ya? Pasti pada penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak video berikut ini. Kita semua tahu, pesawat yang terbang di atas kepala kita hari ini sebagian besar masih ditenagai oleh bahan bakar fosil, yaitu aftur. Bahan bakar ini sama seperti bahan bakar fosil lainnya, menghasilkan emisi berupa karbon dioksida yang kurang ramah terhadap lingkungan. Nah, pernah kepikiran nggak sih berapa banyak emisi yang dihasilkan oleh pesawat-pesawat tersebut? Apa iya karbon dioksida yang dikeluarkan pesawat lebih banyak daripada karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia di bawahnya? Yuk sama-sama kita cari tahu. Menurut data dari lembaga non-profit dari Jerman, Atmosphere, ternyata jumlah emisi yang dikeluarkan oleh pesawat jauh lebih banyak daripada yang dihasilkan manusia di darat. Pesawat dengan rute London ke Roma misalnya, bisa membawa jejak karbon hingga 234 kg karbon dioksida per penumpang. Ternyata, jumlah ini lebih banyak dari jumlah rata-rata yang dihasilkan oleh manusia dari 17 negara tiap tahunnya loh. Perlu diketahui juga bahwa sektor dirgantara berkontribusi sebesar 2% dari emisi global dan menjadi salah satu penyumbang polusi yang pertumbuhannya paling pesat. Terus gimana nih? Bukannya karbon dioksida itu salah satu faktor pemanasan global dan perubahan iklim ya? Apa nggak ada solusi buat meminimalkan itu? Apa iya semua perusahaan dirgantara nggak tahu tentang ini? Eits, tenang, ada kok solusinya. Pada 21 September 2020, produsen pesawat komersial Airbus memperkenalkan konsep Zero Emission atau disebut juga Zero E untuk mewujudkan teknologi kedirgantaraan yang ramah lingkungan dengan berbahan dasar hidrogen. Perusahaan yang berbasis di Toulouse, Prancis ini menyatakan bahwa selanjutnya pesawat tersebut diharapkan dapat memasuki pasar pada tahun 2035. Konsep ini ditawarkan oleh Airbus untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh teknologi kedirgantaraan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim. Seperti yang disinggung di awal tadi, ada sejumlah proses di mana aktivitas penerbangan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan yang paling mendapat perhatian adalah kontribusinya melalui emisi karbon dioksida. Glenn Llewellyn, kepala proyek Zero Emission Airbus, menyampaikan bahwa hidrogen merupakan salah satu solusi paling menjanjikan yang dapat berkontribusi lebih dari 50% untuk mewujudkan penerbangan tanpa emisi. Diharapkan transisi penggunaan bahan bakar pesawat melalui teknologi Zero E ini dapat mewujudkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang merupakan salah satu dari strategi dekarbonasi penerbangan. Metode yang dapat digunakan untuk memanfaatkan hidrogen sebagai bahan bakar sendiri ada dua cara. Cara pertama, hidrogen dipakai sebagai fuel cell, di mana hidrogen direaksikan dengan oksigen untuk menghasilkan listrik, dengan panas dan air sebagai hasil tambahan, kemudian digunakan untuk mentenagai mesin. Cara kedua, hidrogen dipakai secara langsung sebagai bahan bakar pada mesin yang telah dimodifikasi. Airbus sendiri mencoba untuk memanfaatkan kedua teknologi tersebut sekaligus, yang kemungkinan akan digunakan secara hybrid di mana hidrogen dipakai sebagai bahan bakar utama dan melalui fuel cell. Dalam mewujudkan konsep zero emission tersebut,
Airbus menawarkan 3 konsep pesawat dengan desain yang berbeda-beda. Masing-masing desain memiliki pendekatan yang berbeda dalam mewujudkan penerbangan bebas emisi atau zero emission flight. Konsep pesawat yang ditawarkan ini terdiri dari 3 desain, yaitu turbofan, turboprop, dan planet wing body. Desain yang pertama yaitu desain turbofan dengan kapasitas 120-200 penumpang, ditenagai oleh hidrogen dan bukan bahan aftur, melalui pembakaran dengan jangkauan 2000 mil laut, serta beroperasi untuk penerbangan antar benua. Kedua, desain turboprop dengan kapasitas hingga 100 penumpang yang ditenagai oleh mesin turboprop melalui pembakaran hidrogen di mesin turbin gas yang dimodifikasi. Jangkauan target turboprop ini mencapai 1000 mil laut dan sangat baik untuk penerbangan jarak pendek. Ketiga, planet wing body. Dengan kapasitas mencapai 200 penumpang, memiliki tata letak kabin yang lebar, sehingga membuka banyak pilihan untuk penyimpanan dan distribusi hidrogen. Jika dilihat dari penampilannya, ada satu desain yang menarik perhatian dan tidak biasa, yaitu desain planet wing body. Konsep planet wing body yang diperkenalkan Airbus terlihat seperti pesawat dari masa depan, di mana sesuai namanya, bagian sayap dan bagian badan utama pesawat ini terlihat menyatu. Konsep semacam ini bukan yang pertama kalinya diperkenalkan oleh Airbus. Sebelum memperkenalkan Zero E, Airbus pernah membawakan konsep planet wing body pada proyek bernama Maverick, yang memang berfokus mengembangkan pesawat dengan model planet wing body. Sebenarnya, kenapa planet wing body? Nah, selain penampilan yang cakep, ternyata ada beberapa keunggulan yang akan dicapai jika desain planet wing body diterapkan pada pesawat. Ada apa aja tuh? Yang pertama, hemat bahan bakar. Desain badan dan sayap yang menyatu bisa membantu memaksimalkan gaya angkat dengan memanfaatkan seluruh badan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat. Sekaligus mengurangi gaya hambat atau drag sehingga kerja pesawat menjadi lebih efisien. Bahkan menurut Airbus, desain pesawat planet wing body yang ditawarkan pada Project Maverick dapat menghemat konsumsi bahan bakar hingga 20%. Yang kedua, ruang fuselage. Ruang fuselage yang lebih besar pada planet wing body digunakan untuk menyimpan hidrogen. Salah satu masalah yang menghambat peralihan bahan bakar fosil ke hidrogen pada pesawat umumnya yaitu penyimpanan bahan bakar, terutama untuk penerbangan jarak jauh. Airbus tentu mengetahui hal ini, sehingga desain planet wing body yang dibawa Airbus Zero E dapat mengakomodasi keperluan tersebut. Ketiga, desain yang baru. Dengan desain badan yang baru, konfigurasi tempat duduk dan interior tentunya bisa menjadi lebih inovatif. Pada Project Maverick sebelumnya, Airbus menawarkan desain interior dengan koridor selayaknya pesawat konvensional, yaitu pada bagian tengah. Susunan penumpang kelas bisnis disusun pada sisi-sisi berdekatan dengan jendela. Tentunya kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk desain interior yang lebih inovatif dan lebih menarik untuk diterapkan pada desain planet wing body. Bersamaan dengan kelebihan, tentu ada tantangan yang menyertai penerapan desain blended wing body. Desain blended wing body yang memiliki area fuselage yang besar dan dikhususkan untuk penerbangan dengan kapasitas tinggi, berarti akan menghabiskan biaya yang banyak untuk pengembangan dan akan mempersempit target konsumen. Selain itu, akan ada banyak tantangan operasional yang menanti jika desain blended wing body jadi diterapkan. Terutama pada bandara-bandara dengan skala kecil, sebagaimana Airbus A380 dengan wingspan-nya yang lebar. Belum lagi, tantangan dari sektor keamanan dan keselamatan yang muncul karena desain yang baru dan berbeda. Sehingga,
perlu adanya penyesuaian terhadap standar keselamatan yang sudah ada. Menuju masa depan kedirgantaraan yang berkelanjutan memanglah tak mudah. Ada banyak sekali tantangan dan perbaikan di sana-sini. Airbus pun tak bisa berjalan sendiri apabila regulasi maupun peran pendukung dari pihak lain, baik dari pihak pemerintah, swasta, dan sektor lain tak menyertainya. Namun satu hal yang pasti, transisi bahan bakar kedirgantaraan yang ramah lingkungan ini patut untuk diapresiasi adanya. Gimana nih materi tadi? Pasti seru banget kan? Jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Forum Studi Teknik. Jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.